Letak lokasi sebelum dibangunnya Gedung Monumen Museum Peta di Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 Bogor berada dalam lingkungan kompleks militer yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1745 sebagai markas kekuatan tentara Kenil penjajahan Belanda dalam menumpas pemberontak pribumi ketika Jepang menang pada tahun 1942 atas sekutu, maka gedung ini dikuasai tentara Jepang sebagai pusat komplek militer dengan nama Jawa Boy Gyugun Kanbo Rensetai. Saat ini menjadi pusat pendidikan seni Angkatan Darat. Pada tanggal 14 November 1993, peletakan batu pertama pembangunan monumen dan museum peta dilakukan oleh Bapak Umar Wira Hadi Kusuma, mantan wakil presiden sekaligus sebagai sesepuh YAPETA, Yayasan Pembela Tanah Air. Pada tanggal 18 Desember 1995, monumen dan museum peta diresmikan oleh Bapak H.M. Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia kedua yang merupakan perwira peta angkatan pertama. Berdasarkan surat keputusan DPRD Kota Bogor nomor 3 Kep DPRD 1995 tanggal 19 Oktober 1995 dijadikan sebagai Kota Pembela Tanah Air. Berdasarkan surat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia nomor BA 30M 8 Romawi 2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang serah terima kembali aset tanah dan bangunan serta pengolahan monumen dan museum peta Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 Bogor kepada Angkatan Darat. Maka tanggung jawab pengelolaan monumen dan museum peta adalah di bawah tugas Dinas Sejarah Angkatan Darat. Patung ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2010 bertepatan dengan penyerahan monumen dan museum peta kepada TNI Angkatan Darat oleh Yayasan Peta. Pangsar Jenderal Sudirman adalah lulusan perwira peta dengan pangkat Dai Danco. Patung ini menggambarkan setelah beliau diangkat menjadi Panglima tertinggi TKR dalam melaksanakan gerilya. Lorong ini terpampang relief perekrutan dan pendidikan prajurit peta dilakukan dengan tahap seleksi untuk melahirkan perwira-perwira yang tangguh dan berdedikasi tinggi dalam memberikan peran besar bagi kemerdekaan Republik Indonesia. 3 relief tokoh lulusan perwira peta, yaitu relief Dai Danco Sudirman setelah menjadi Panglima tertinggi TKR mempergerilya melawan agresi Belanda dengan taktik supit urang yang dikenal dengan Palagan Ambarawa. Relief Chu Danco Soeharto dan relief Sho Danco Supriyadi, relief perlawanan peta Blitar dan Cilenca, Jawa Barat, serta relief tokoh-tokoh pendiri peta dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Diorama 1. Kesepakatan 7 tokoh nasional. Kesepakatan tokoh bangsa Indonesia, 7 tokoh nasional, Bung Karno, Gatot Mangkuprojo, Ki Ageng Suryo Mentaram, dan Ki Hajar Dewantoro, Bung Hatta, K.H. Mansur, dan K.H. Agus Salim dalam mewujudkan pasukan tentara peta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan membantu Jepang dalam melawan sekutu. Diorama 2. Pusat Pendidikan Perwira Peta 1943. Siswa calon perwira peta menjalani pendidikan dan latihan kemiliteran di Kawah Chandra Dimuka selama 3-4 bulan. Materi pendidikan yang diajarkan meliputi mental, fisik, dan teknologi kemiliteran. Tenaga pengajar dilakukan oleh para perwira Jepang yang berpengalaman tempur di daratan Asia dan Asia Tenggara dan dibantu oleh mantan siswa Sein Dojo Pasukan Khusus Tangerang. Pendidikan calon perwira peta dimulai tanggal 15 Oktober 1943 dengan merekrut pemuda Jawa, Madura, dan Bali. Lulusan tentara perwira peta adalah
Dai Dancho, Komandan Batalion, Chu Dancho, Komandan Kompi, Shu Dancho, Komandan Peleton, sejumlah 5 angkatan dengan 1.609 perwira dan dikembalikan ke daerah untuk menjadi guru dan pelatih militer kepada para pemuda daerah. Diorama 3. Pembentukan Batalion Peta di daerah Jawa, Madura, dan Bali. Para perwira lulusan pendidikan calon perwira peta antara lain Shu Jancho, Kemal Idris, Zulkifli Lubis, Satibi Darwis, dan Kusno Wibowo melakukan perekrutan pemuda-pemuda daerah dari segala lapisan masyarakat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer. Pendidikan dan pelatihan militer ini dilaksanakan di asrama Daidan atau batalion untuk menjadi prajurit pembela tanah air dengan lulusan berbakat Pun Dancho Sersan dan Gyuhei Tamtama. Para pemuda yang terkumpul dikelompokkan dalam regu-regu, peleton-peleton, selanjutnya dibagikan seragam dan kemudian digundul kepalanya untuk mengikuti pendidikan dan latihan militer. Diorama 4. Pemberontakan peta di Blitar, 14 Februari 1945. Dalam pendidikan Kyodo Poi Gyugun, para calon perwira peta ditanamkan jiwa militan terhadap kecintaan tanah air. Kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah kesengsaraan dalam kerja paksa atau romusa dan penyiksaan. Hal ini menimbulkan kemarahan tentara peta yang di Blitar. Di bawah komando Shu Dancho Supriyadi, tentara peta bersama rakyat melakukan perlawanan dalam pertempuran dan membombardir dengan senjata senapan mesin berat dan mortir markas Jepang diserbu. Markas Jepang dan Shu Dancho Pujo Harjono menurunkan bendera Jepang dan menaikkan bendera merah putih. Diorama 5. Tipu muslihat Katagiri Butaicho terhadap Shu Jancho Muradi. Pada tanggal 15 Februari 1945, sehari setelah penyerbuan, memanggil Shu Jancho Supriyadi untuk mempertanggungjawabkan penyerbuan markas Jepang. Namun, Shu Dancho Supriyadi menghilang dan tidak ditemukan jasadnya jika memang gugur dalam pertempuran itu. Sehingga Shu Jancho Muradi dan pasukannya dirayu untuk menyerah dengan janji tidak akan diadili dan tanda perjanjian diberikan pedang katana atau senjata prajurit samurai. Akan tetapi setelah Shu Jancho Muradi menyerah beserta pasukannya, mereka dibawa ke Jakarta untuk diadili oleh militer Jepang dengan hukuman mati dan penjara 15 tahun hingga seumur hidup. Diorama 6. Peristiwa Kompi Peta 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok. Untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia dan menghindari perbedaan pendapat dengan golongan tua, maka golongan muda membawa Soekarno-Hatta beserta keluarganya ke markas Kompi Peta di Rengas Dengklok, di mana bendera merah putih telah berkibar. Teks proklamasi dibuat oleh Soekarno di rumah Chiao Kisiong, dan jam 12 malam dilanjutkan perumusannya oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah perwira Angkatan Laut Jepang Laksamana Maeda untuk menghindari jam malam yang diberlakukan di Jakarta oleh militer Jepang. Perumusan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik untuk dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno. Diorama 7. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia telah merdeka
dan menyatakan bebas dari penjajahan. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh tentara PETA, Tjudancho Latif Hendra Diningrat. Proklamasi kemerdekaan dan pengibaran merah putih dihadiri oleh Dai Dancho Abdul Qadir, Biyu Giri Sidobu, dan Tjudancho PETA Batalion Jakarta. Bendera merah putih yang berkibar dijahit tangan oleh Ibu Fatmawati. Diorama 8. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. Di halaman markas besar PETA, Jalan Merdeka Selatan, pada tanggal 23 Agustus 1945, Bung Karno menyerukan kepada para mantan pemuda PETA dan Hei Ho. Dalam suasana hening, tertib dan penuh semangat, telah diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat pada tanggal 22 Agustus 1945. Diorama 9. Rapat raksasa di lapangan Ikada, Jakarta. Pada tanggal 19 September 1945, di lapangan Ikada, Jakarta, rakyat memadati lapangan untuk mendengarkan pidato Presiden Soekarno. Sebagai manifestasi semangat rakyat mendukung dengan tekad bulat atas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kegiatan ini dikawal pasukan BKR di bawah pimpinan mantan Tjudancho Murvini Mukmin. Sementara itu, penjagaan pasukan Jepang dengan menggunakan tank, panser, dan senjata bedil dengan sangkur yang terhunus ada di sekitar lapangan Ikada. Diorama 10. Penyerbuan Osabutai, Kota Baru, Yogyakarta. Kekalahan Jepang atas sekutu dan kemerdekaan yang telah diproklamasikan, markas Osabutai Jepang di Kota Baru, Yogyakarta tetap tidak mau menyerahkan senjata-senjata mereka. Sikap ini direspon oleh pasukan BKR Yogyakarta di bawah pimpinan Tjudancho Soeharto dengan penyerbuan dan aksi tembak-menembak. Akhirnya, Jepang menyerah. Pasukan BKR berhasil merampas senjata dan perlengkapan militer lainnya. Dalam penyerbuan, Tjudancho Faridan gugur dalam peristiwa ini. Diorama 11. BKR Malang merintis kedirgantaraan dalam memperkuat kekuatan bersenjata Indonesia. Atas perintah Dai Dancho Iman Suchai dan Kepala Staf Iskandar Sulaiman, Tjudancho Mutakat Hurib melaksanakan pengaturan dan konsolidasi kedirgantaraan yang meliputi hanggar, pesawat terbang, dan perlengkapan penerbangan. Hal ini dilakukan setelah menang dalam pertempuran dan perundingan dengan Jepang di Pangkalan Udara Bugis, Malang. Dai Dancho Basuki Sukoco diangkat menjadi komandan lapangan, dibantu oleh Tjudancho Sulam Samsun dan Budancho Suprantio, Panglima Pasukan Gerak Cepat Kopaskat. Menteri Pertahanan Indonesia, Dr. Gigi Mustopo, mantan Dai Dancho PETA Gresik, mengangkat Sukarmen menjadi pemimpin BKR Udara, mantan Tjudancho PETA. Diorama 12. Pengambil alihan markas Angkatan Darat Jepang di Jawa Timur ke tangan bangsa Indonesia, Oktober 1945. Dalam penyerbuan dan pertempuran pengambil alihan gedung HVA Handelsvingering Amsterdam yang dipergunakan sebagai markas Angkatan Darat Jepang di bawah pimpinan Menhan, Dr. Gigi Mustopo berhasil mengalahkan Jepang. Hasil kemenangan ini, persediaan senjata dan perlengkapan militer diambil alih dan dikirim untuk melengkapi 3 divisi pasukan TKR Jawa Barat yang telah dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Diorama 13. Pertempuran Ambarawa dan lahirnya Hari Infanteri TNI Angkatan Darat, 15 Desember 1945. Para pimpinan BKR atau TKR Jawa Tengah yaitu Sudirman, GPH Jatikusumo, Soeharto, Ahmad Yani, Sarbini,
Sutarto Daholan Iskandar berkoordinasi untuk mengatur siasat memukul mundur sekutu dan Belanda. Pada tanggal 15 Desember 1945, Kolonel Sudirman sebagai Pang Divisi 5 Banyumas dan pasukan BKR-TKR, Satuan Militer Infanteri, Kavaleri, dan Artileri serta bantuan udara berhasil menduduki Ambarawa dan mengusir tentara sekutu dan Belanda. Diorama 14, Pemilihan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat, 12 November 1945. Untuk menggalang kesatuan dan kekuatan bersenjata yang dapat diterima oleh semua golongan politik, maka pada tanggal 12 November 1945 bertempat di Markas Tinggi Tentara Keamanan Rakyat Gondok Kusuman, Yogyakarta, diadakan konferensi besar TKR untuk memilih Panglima tertinggi TKR. Konferensi dihadiri Komandan Divisi dan Resimen TKR seluruh Jawa. Konferensi yang dipimpin oleh Letjen Urip Sumoharjo dan peserta Kolonel Muhammad Nuh, Wakil 6 Divisi Sumatera, serta tokoh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sunan Pangkubuwono XII, dan Mangkunegoro X dengan pemungutan suara. Dan suara terbanyak dimenangkan oleh Kolonel Sudirman. Pelantikan sebagai Panglima tertinggi TKR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 18 Desember 1945 di Gedung Agung, Yogyakarta. Bendera Pataka Peta. Bendera didesain oleh Chu dan Cho Muntakat Hurip melalui sayembara. Merah berarti berani, putih berarti suci, hijau berarti subur, ungu berarti kemenangan. Bulan sabit dan bintang, ketuhanan yang Maha Esa, tiang penyangga, yaitu petunjuk jalan. Patung dan seragam perwira peta. Dai dan Copeta, Komandan Batalion. Chu dan Copeta, Komandan Kompi. Chu dan Co, Komandan Peleton. Patung dan seragam Bintara dan Tamtama. Bu dan Co, Komandan Regu. Gyuhei, prajurit. Pakaian asli dan pedang katana tentara Jepang, Letnan Asidai sebagai pelatih perwira peta. Fitrin Daidanco R. Muhammad Mangun Projo sebagai Daidan Sidoarjo, Jawa Timur. Koleksi senjata dan perlengkapan militer pasukan sukarela peta. Senjata mesin berat, senjata mesin sedang, senjata mesin ringan, pistol buatan Kanada dan Jepang, kompas, dan teropong. Replika tandu Pangsar Sudirman saat melaksanakan perang gerilya, tank AMX-13, dan tank Cannon. Monumen peta. Bangunan monumen terletak di halaman belakang gedung Museum Peta. Di monumen ini berdiri tegak patung Dai Danco Sudirman di antara dua meriam berada di lingkaran relief. Pada dinding tembok bagian dalam adalah ukiran nama-nama peserta pendidikan Kyodo Boy Kyugun atau para calon perwira peta Bogor selama 5 angkatan sejumlah 1.609 perwira tersebar di 69 batalion. Di balik dinding tembok adalah relief perekrutan dan pendidikan latihan militer serta peran perwira peta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.